Semua yang duduk di komisi-komisi itu nggak ada yang punya visi dan tidak ada yang memikirkan perasaan mamanya Joshua, tidak ada yang memikirkan betapa susahnya hidup mereka. Yang dipikirin itu Putri Chandrawati itu. Kalau semua orang punya perasaan yang sama, saat ini tidak ada yang berpihak kepada Ferdi Sambo. Kalau punya perasaan seperti ibu almarhum Brigadir J, nggak ada yang berpihak kepada Putri Chandrawati. Salam teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Rio Swarobu di channel Albi Update TV. Semenjak kasus kematian Brigadir J, saya selalu ngecek siapa-siapa saja dari lembaga pemerintahan di Indonesia ini yang memikirkan perasaan keluarga Brigadir J, di mana keluarga Brigadir J ketika melihat anaknya mati dibunuh, ditembak, dan betapa sedih perasaan mereka. Nah, sampai sekarang saya melihat bahwa masih belum ada. Kemarin DPR RI, RDP, dengan Mahfud MD dan Kapolri, saya melihat mereka semua memikirkan nasib Sambo, nasib istri Sambo, dan polisi-polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tetapi apakah kemudian ada yang memikirkan perasaan ibunda dari almarhum Brigadir J? No. LPSK? Tidak. Mereka memikirkan nasib istri Sambo, Putri Chandrawati. Dari Komnas HAM, saya nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Makanya saya bertanya-tanya, ada apa dengan Ferdi Sambo dan keluarganya? Saya lihat juga bahwa banyak anggota DPR yang malah merasa kasihan dengan Ferdi Sambo. Aneh bin ajaib. Seorang pembunuh seperti itu sudah melecehkan lagi institusi Polri. Aduh, bukan pangkat rendahan lagi. Seorang jenderal 2 bintang masih layakkah dikasihani? Anggota DPR RI lagi. Ampun aku. Minta ampun. Saya heran. Bagaimana perasaan ibunda dari almarhum Joshua kalau ia memikirkan pada saat ia mengandung, lahir, dibesarkan, disekolahkan, hingga menjadi polisi, dan pada akhirnya dibunuh tanpa tahu alasannya yang tepat. Walaupun sekarang ada yang dikatakan motif antara pelecehan dan perselingkuhan yang disampaikan oleh Kapolri kemarin di DPR. Kita nggak tahu apa itu pasti apa tidak. Itu membingungkan. Bagaimana perasaan ibunda almarhum? Tentu bukan hanya sedikit tersayat, itu sangat menyedihkan sekali. Kalau semua orang punya perasaan yang sama, saat ini tidak ada yang berpihak kepada Ferdi Sambo. Kalau punya perasaan seperti ibu almarhum Brigadir J, nggak ada yang berpihak kepada
Putri Chandrawati. Tetapi saya nggak tahu apakah duit bisa melakukan segalanya. Sebenarnya memang itulah keresahan hati kita sebagai masyarakat. Tetapi saya perlu menyampaikan satu pesan, dan pesan ini nanti semoga menjadi penuntun bagi kita. Wariskanlah sesuatu yang baik bagi anak-anakmu. Wariskanlah nama baik bagi anak-anakmu dan keturunanmu. Anda punya uang 1 miliar, kalau kau tidak punya nama baik, anak-anakmu hasil bulian semua nanti ke depan. Bayangkan saja, anak Ferdi Sambo sampai keturunannya, apakah tidak dibully? Semoga saja tidak. Makanya saya katakan, nama baik lebih berharga daripada harta. Nama baik lebih berharga daripada emas batangan. Itu dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Amsal. Maka jaga nama baikmu daripada menjaga hartamu. Saya sepakat dengan Irma Huta Barat. Ibu ini menurut saya hebat, ya, yang juga membela keluarga Brigadir C. Penuturannya sangat baik menurut saya. Dan Ibu Irma ini juga sangat berpengalaman juga, sehingga bersama-sama dengan Kamarudin Simanjuntak dalam mengurus masalah kematian almarhum Brigadir C ini. Nah, saya akan tunjukkan videonya, teman-teman, bagaimana penjelasan Ibu Irma berikut ini. Saya ini selama 7 tahun kerjanya mengurusi Citarum dan Cisanti saja. Maka ketika mengurusi Huta Barat itu sebetulnya seperti hal yang saya lakukan 22 tahun yang lalu, yang harusnya saya sudah pensiun dan dilanjutkan oleh Rahman dan oleh generasi-generasi yang lain. Waktu saya pertama kali punya talk show politik yang pertama namanya Today's Dialogue, Rahma masih junior saya. Saya paling tua memangnya, sayang ya, kamu bersama Najwa. Dan sekarang saya udah tua, akhirnya kita duduk satu bangku sama-sama lagi. tua sekarang. Artinya gini, masyarakat itu merupakan, civil society merupakan hal yang paling penting. KPK tuh nggak bisa kerja kalau nggak ada laporan. Polisi nggak bisa. Tidak ada satupun lembaga di negeri ini yang bisa jalan tanpa dukungan dan kepercayaan publik. Nah, itu yang harus kita lakukan, membangkitkan kembali gitu loh, bahwa kita ini penting. Kita ini sebagai orang biasa, sebagai masyarakat sipil atau civil society atau masyarakat madani itu sangat penting. Semua yang duduk di komisi-komisi itu nggak ada yang punya visi dan tidak ada yang memikirkan perasaan mamanya Joshua, tidak ada yang memikirkan betapa susahnya hidup mereka. Yang dipikirin itu Putri Chandrawati itu. Mamanya Joshua itu gajinya itu 600.000 abang. Itu 3 bulan sekali digajinya. Jadi kalau saya menangis itu bukan hanya menangisi kematian yang mati ponggol Joshua itu, tetapi menangisi betapa seorang ibu bersusah payah menyekolahkan anaknya, ada 4 anaknya. Kemarin saya menemani wisuda di Universitas Terbuka, itu berurai air mata, nggak bisa nggak nangis. Satu gedung itu menangis semua. Kita ini ngebayang nggak terima ijazah anaknya udah nggak ada. Nggak kebayang ya Bu ya. Tidak terbanding dan tidak terkirakan. Tetapi betapa itu menunjukkan bahwa itulah prinsip Marsikola Nasatimbo Timbona. Bersekolah setinggi-tingginya. Akhirnya kan dia menuntut ilmu sampai mati.
Dan luar biasanya bapaknya ketika ditanya, "Bapak menyesal nggak anaknya masuk polisi?" "Oh tidak, karena itu cita-citanya, karena itu kebanggaan saya." Ya kan? Pahlawan bagi keluarganya, pahlawan bagi kita semua. Wartawan bagi Indonesia. Kan abang itu yang menganjur pada waktu 17 Agustus, tapi saya pikir gini lah. Yang namanya pahlawan itu kan yang dekat di hati, ya kan? Ya, Joshua ini akan diingat oleh berketurunan-keturunan lama sekali. Nanti orang Batak nih bercerita, nih saya cerita sama anak saya, nanti cerita lagi ke pahopunya, cerita lagi sampai 100 tahun akan diingat. Jangan kau jadi seperti Sambo ya nak. Lalu sekarang ada yang protes, bagaimana dengan anak-anaknya? Aristoteles mengatakan bahwa warisan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita adalah nama baik. Maka ketika kamu mau mewarisi uang triliunan, rumah yang besar, mobil-mobil mewah, wariskanlah itu tanpa nama baik. Dan jangan komplain kalau anaknya dibully, karena itu pilihan. Ketika kita memilih untuk mewariskan nama baik, maka kita tidak perlu naik Lexus sampai 4 dan punya uang triliunan dong. Menurut saya orang kalau punya uang 1 triliun aja udah gak manusiawi. Tapi itu menjadi biasa. Saya mau bicara satu lagi ya, dari sisi bagaimana ketika tanggal 8 Juli kematian Joshua, lalu tanggal 8 Juli malam mengadu kepada penasehat ahli Kapolri yang namanya Fahmi Alamsyah yang kemudian membuat senario, lalu senario itu dan narasi itu dinyanyikan beramai-ramai, ya kan? Tanggal 13 Juli itu ada rapat di Polda Metro Jaya. Kalau kau bunuh orang tanggal 8, 5 hari kemudian tiba-tiba bikin rapat di Polda, mungkin gak sih? It doesn't make sense. Jadi bukan hanya korupsi uang atau korupsi power saja, tetapi ini institusinya juga dikorup tadi yang menggarisbawahi yang dibilang oleh Bang Abdullah ya. Ini yang terakhir. Ketika dia tanggal 13 Juli itu mengundang, itu pelecehan terhadap seluruh institusi kepolisian yang dipakai untuk rapat. Oke, kita tanya dulu yang diundang siapa? Nomor 1, LPSK. Nomor 2, Komnas HAM. Nomor 3, Komnas Perempuan. Nomor 4, Kompolnas. Nomor 5, LPAI. Diundang oleh Sambo. LPSK itu diberi amplop. Tebalnya 1 cm. Amplop coklat. Saya nggak tahu isinya Presiden Amerika yang sudah mati atau Presiden Soekarno ya kan. Apapun itu adalah gratifikasi suap yang dilakukan terang-terangan tanpa tedeng-aling-aling depan semua orang. Itu terjadi kemarin saya bicara di TV One dengan Ibu Susi dari LPSK. Ya betul. Kan kita nih teman-teman dari civil society, dari wartawan bingung ketika Putri Chandrawati minta perlindungan dari LPSK, Bang Kamarudin tanya berlindung dari siapa? Sudah matinya yang difitnah itu. Tahu nggak berlindung dari apa? Minta perlindungan dari pemberitaan media yang kemungkinan menyerang. Saya bilang, loh, ini melecehkan, ini kan lembaga negara, dibayar kalian itu untuk melindungi saksi korban, bukan untuk melindungi dari pemberitaan-pemberitaan yang negatif. Jadi uang itu diberikan agar supaya tidak ada pemberitaan yang negatif mengenai Putri Sambo. Itu emang bisa? Saya nggak tahu. Mungkin ada media mainstream atau siapa yang bisa tolong ya, saya kasih amplop nih, jangan tulis yang jelek-jelek tentang saya ya. Tulis bahwa saya cantik jelita, saya baik hati, bahwa saya ini sebenarnya beberapa hari pertama itu pemberitaan ya? Media sudah agak memang berbau pelecehan saja begitu kan, nggak mengkritisi. Iya betul. Netizen yang mengarahkan kemudian untuk mengkritisi kan? Iya, ada beliau ini juga yang teriak-teriak bahwa ini bukan tembak menembak, ini adalah pembunuhan berencana. Jadi itu saya bicara kronologis. Nah, pertanyaan saya adalah ketika LPSK diberikan amplop, apakah komisi-komisi yang lain ini tidak?
yang tidak melapor, tidak mengembalikan, tidak melapor, dan kita tidak diberitahu. Mungkin nggak Bang? Ini lagi rapat gini saya kasih aqua untuk Abang, tapi yang 4 di sisi kiri dan kanan tidak diberi. Nggak dapat goodie bag ya? Yes, nggak dapat goodie bag. Jadi pertanyaannya itu kan seolah saya selalu bilang kita ini seolah-olah rakyat Indonesia ini dianggap seperti kera. Karena apa-apa itu harus betul-betul ada bukti yang bukan pisang. Harus wah belum tentu gitu kan, jawabannya belum tentu. Mungkin cuma LPSK saja yang dibelikan, yang lain tidak. Kan itu nggak masuk akal. It's not logical. Jadi yang diajukan itu bertentangan dengan logis kita. Kalau saya pikir kalau ada satu yang diberikan maka semua diberikan. Lalu belakangan ada yang namanya Kak Seto ribut menghampiri Makobrimob dan mengkhawatirkan anaknya Sambo. Ya kan? Saya punya banyak anak asuh di Citarum loh Pak, Abang. Anak asuh itu mereka stunting, mereka miskin, mereka tidak sekolah, mereka kurang gizi, dan tidak pernah ada satupun dari KPAI atau orang yang menanyakan bagaimana anak Citarum itu bisa hidup dengan sehat saja. Jadi saya pikir ini adalah satu the organized crime, bahwa corruption itu saya sepakat tadi dengan beliau berdua ini, kita juga harus mengawasinya. Dan yang namanya ini seperti Trinity jadinya, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman itu tidak bisa dilepaskan. Iya kan, kalau kita lolos dari kepolisian, kan Abang Kamarudin dan rekan-rekan ini selalu bertindak, ini jangan sampai jadi pengadilan sesat, karena konstruksinya sesat. Ya kan, pertama tidak bisa, kedua tidak bisa, sekarang kita jelas. Ini ada tersangka, ada 83 orang, makanya ini bukan oknum lagi, ini gerombolan. Lalu soal Satgas Merah Putih yang mesti harus tuntas. Bagaimana bisa rapat di Polda Metro Jaya, emangnya itu kantor untuk pembunuh, mengundang seluruh lembaga negara dan memberikan perintah kepada mereka untuk melindungi keluarganya dan istrinya. Saya pikir itu tidak adil untuk kita bangsa Indonesia. Saya pikir itu dari situ kita bisa belajar bagaimana supaya runut melihat kronologisnya dan melihat bagaimana kaitannya dengan tiap-tiap lembaga-lembaga itu, dan juga kepada wakil-wakil kita terhormat yang sekarang sedang bersidang di parlemen. Oke teman-teman, pesan dari Ibu Irma tadi saya tangkap satu, jangan jadi seperti Sambo. Ya, karena untuk apa sudah jenderal 2 bintang, harta sudah berkelimpahan, tetapi Anda melakukan suatu kejahatan seperti itu, nama baikmu hilang, hancur. Ya, jadi baik teman-teman sekalian, sampai di situ dulu. Kita sambung di lain waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai